Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di hari ini, di hari Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021 ini, kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang menjadi ayat renungan di hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Mazmur 23 ini adalah sebuah syair yang begitu indah yang dilantunkan oleh pemazmur yang menggambarkan bagaimana Allah itu menjadi seorang gembala di tengah-tengah kehidupan dari pemazmur. Tentu Mazmur 23 ini bukan hanya sebuah syair saja yang ditulis oleh pemazmur, bukan hanya sebuah kiasan dari pemazmur, tetapi sebenarnya itu berasal dari pengalaman hidup dari pemazmur itu. Bagaimana dia ketika menghadapi berbagai macam tragedi dalam kehidupannya, berbagai macam gejolak silih berganti, namun dia merasakan bahwa tangan Tuhan selalu ikut terlibat di dalam memberkati hidupnya, melepaskan dia dari segala kemelut yang dia alami, bahkan ikut menyertai dia dalam setiap perjalanan hidup dari pemazmur itu sendiri. Makanya pemazmur mengatakan dengan gamblang di ayat 1 itu bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu pengakuan yang luar biasa yang diakui oleh pemazmur, meskipun suka dan duka selalu silih berganti datang ke tengah-tengah hidup dan dari pemazmur itu sendiri. Kiranya kita juga mengatakan itu dalam kehidupan kita saat ini juga, dalam setiap bentuk kehidupan kita. Apakah itu suka dan duka, kita tetap menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari firman Tuhan hari ini, yaitu Mazmur 23 ayat 5, ada beberapa poin yang kita bisa lihat yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, jika kita mengaku bahwa kita digembalakan oleh Tuhan, tentu kita harus menyadari bagaimana kebenaran kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita masih bisa berkecukupan hari ini, meskipun kondisi kita sekarang ini dalam pandemi COVID-19. Kita masih bisa berbelanja, entah itu di pasar tradisional, pasar modern, atau belanja online untuk kebutuhan keluarga kita. Kita masih bisa sekarang ini membeli paket data atau pakai internet untuk mencukupi apa itu akses atau informasi yang kita perlukan sekarang ini. Kita masih bisa menolong orang lain. Kita masih bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermacam-macam. Mengapa hal itu terjadi di tengah-tengah kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Tentu itu bukan sesuatu hal yang kebetulan saja. Tentu itu bukan karena kita memiliki kekuatan yang super. Tentu itu bukan karena kecerdasan, kepintaran kita. Semua itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itu terjadi karena memang Tuhan dalam kehidupan kita di era yang modern ini, Tuhan masih menggembalakan umat-Nya. Sebagaimana Tuhan menggembalakan pemazmur pada waktu itu, Tuhan juga saat ini menggembalakan orang-orang yang dikasihinya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun yang terjadi, apakah itu krisis ekonomi, krisis politik, apakah itu terjadi bencana alam, apakah itu suka, cita, atau bahkan duka,
Memang Tuhan itu eksis di dalam menggembalakan umatnya, menggembalakan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan ikut serta memelihara, dan memang Tuhan seperti itu. Dia tidak pernah membiarkan orang-orang yang dikasihinya berjalan sendirian di tengah-tengah lembah kekelaman. Tetapi dia akan menyertai, memelihara, bahkan seperti yang dikatakan dalam tema kita hari ini, bahwa Tuhan senantiasa menggembalakan orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang gembala punya tanggung jawab yang sungguh sangat besar terhadap keberlangsungan hidup daripada domba-dombanya. Jika domba sehat, itu sangat besar dipengaruhi oleh gembala itu. Apakah gembala itu rajin menyediakan hidangan, menyediakan makanan, menyediakan rumput, menuntun domba-dombanya ke rumput atau ke tempat di mana ada air yang bersih. Jika gembala memproteksi domba-dombanya dari berbagai tantangan, dari berbagai ancaman, maka domba-dombanya akan selamat, akan beroleh sukacita, akan sehat, akan terhindar dari ancaman-ancaman, entah itu karena alam atau dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat. Jika domba bersukacita, itu sangat besar dipengaruhi oleh gembalanya. Apakah gembalanya itu mau menuntun domba-dombanya ke rumput hijau, atau dombanya dituntun ke air yang segar, air yang jernih, air yang bersih. Tapi kalau sebaliknya gembalanya tidak mau peduli, maka kemungkinan domba-dombanya juga akan mengalami hal yang malang. Bisa saja akan kesakitan, kekurangan makanan, kurus, tidak terproteksi, sehingga banyak yang mengancam domba-dombanya, apakah itu binatang-binatang buas atau alam yang tidak bersahabat. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Mazmur ini digambarkan bahwa Allah itu adalah gembala yang baik kepada umatnya. Gembala yang baik itu adalah gembala yang bahkan menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu sudah dilakukan oleh Kristus kepada kita, sudah dilakukan oleh Allah kepada kita, di mana Kristus mau menyerahkan nyawanya untuk masa depan dari orang-orang yang dikasihi Allah, yaitu kita, domba-domba daripada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Allah yang memproteksi kita selama ini dari berbagai macam tantangan yang sedang kita hadapi? Bukankah Allah yang menyediakan hidangan bagi kita, memberikan kita kecukupan sehingga kita bisa melangsungkan kehidupan kita saat ini? Allah tidak pernah lesu di dalam memberkati kita, menggembalakan kita. Dia Allah yang sibuk, bahkan tidak pernah lelah dan tidak pernah berhenti di dalam menggembalakan kita, orang-orang yang dikasihinya. Mari kita syukuri hal tersebut. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, gembala tersebut selalu mengurapi domba-dombanya dengan minyak. Saudara-saudara, seorang gembala tidak ingin domba-dombanya terluka ketika mungkin gembalanya sedang sibuk mencari makanan untuk keperluan dari domba-dombanya, atau sedang sibuk untuk menjaga kawanan domba yang lain. Maka seorang gembala itu akan mengolesi domba-dombanya dengan minyak, diurapi dengan minyak, sehingga minyak itu mampu memproteksi domba-domba itu dari berbagai ancaman, entah itu binatang liar atau bahkan kuman dan bakteri yang bisa membuat domba-domba itu sakit atau kurang perlindungan. Maka solusinya, gembala itu harus mengolesi atau mengurapi domba-dombanya itu dengan minyak. Mulutnya, kakinya, badannya diolesi dengan minyak sehingga terproteksi. Artinya, manifestasi dari gembala itu adalah melalui diolesinya minyak, maka disitulah sebenarnya kehadiran dari gembala itu memproteksi domba-dombanya. Hal itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Meskipun Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita.
Tetapi Tuhan menyuruh mengutus yang namanya Roh Kudus bagi kita, sehingga kita penuh penghiburan, sehingga kita mampu untuk menghadapi berbagai tantangan di era zaman sekarang ini. Apakah itu bahaya atau godaan, kita tetap mampu, tetap teguh dalam iman kita, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersuka cita, walaupun itu dalam keadaan suka dan duka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, domba-domba Allah tentu saja dimusuhi oleh banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Apalagi kalau domba-domba itu taat kepada ketetapan yang daripada Tuhan. Paulus sendiri, karena dia taat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia sangat dimusuhi oleh begitu banyak orang pada waktu itu. Dia begitu taat di dalam memberitakan Injil, sehingga dia dibenci oleh sangat banyak orang pada waktu itu. Namun dia tetap teguh, dia tetap pada pendiriannya bahwa dia akan memberitakan Injil kemanapun. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagi Paulus. Mengapa itu terjadi? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengurapi diri Paulus. Kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bila kita taat kepada Tuhan, bisa saja kita disebut sebagai orang yang menjadi pembawa troublemaker atau pembuat masalah. Karena memang seperti itu, orang-orang yang taat kepada Kristus itu tidak mau melakukan kejahatan, tidak mau melakukan yang sesat, tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi ketika mereka berada di lingkungan yang mungkin lingkungan itu adalah lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bisa saja mereka dikatakan sebagai troublemaker, pembawa masalah di tengah-tengah kumpulan yang kurang takut kepada Tuhan. Namun kita diingatkan, meskipun orang-orang percaya dibenci, kita harus tetap teguh bahwa Roh Kudus selalu mengurapi kita, memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita, agar kita mampu melakukan apa itu kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kita tidak terpesona atau terjerumus kepada kebiasaan-kebiasaan duniawi yang bahkan bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, dalam konteks nas ini, ada dikatakan bahwa engkau membuat pialaku berlimpah-limpah. Piala itu adalah sebuah batu yang besar yang bisa diisi dengan air sekitar 150 sampai 188 liter air. Dan nantinya seorang gembala itu akan mengisi itu setiap pagi, dan domba-dombanya akan pergi ke sana untuk meminum air tersebut. Dan apabila air itu nantinya sudah mulai habis, namun masih banyak domba yang ingin minum, maka solusi yang dibuat oleh gembala itu, dia akan masuk ke dalam piala itu, sehingga tekanan dari gembala itu akan membuat air naik ke atas. Dan domba-domba akan bisa minum air dengan sepuasnya. Jadi sangat besar sekali pengorbanan dari gembala tersebut. Jadi tidak ada alasan dari domba itu tidak minum, tidak terpuaskan. Karena memang pengorbanan dari gembala itu sangat luar biasa. Dia selalu mengisi air kepada piala setiap paginya sehingga penuh. Dia selalu memperhatikan apakah piala itu airnya sudah berkurang. Ketika berkurang dia masuk, besok pagi lagi dia akan mengisi, dan begitu terus. Sehingga domba-domba itu selalu terpuaskan dan tidak pernah kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian halnya Tuhan di dalam hidup kita ini. Ada begitu berlimpah ruah berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan senantiasa selalu memberkati keluarga kita, memberikan kepada keluarga kita kemampuan untuk melewati berbagai tantangan. Apakah itu tantangan akibat dari kondisi perekonomian? Apakah itu tentang akibat dari berbagai macam godaan-godaan yang datang kepada anak-anak kita contohnya?
atau kepada orang tua itu sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kita mampu melewati persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukankah ini adalah bagian dari piala yang Tuhan berikan kepada kita, yang selalu diisi Tuhan, sehingga berlimpah-limpah piala tersebut, tidak pernah kekeringan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekarang, mari kita renungkan, apakah kita puas dengan cara Tuhan menggembalakan kita saat ini? Kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur berkat-Mu dalam kehidupan kami begitu melimpah. Engkau adalah gembala yang selalu menuntun kami kemana Tuhan mengkehendaki. Engkau Tuhan yang selalu memberikan hidangan bagi kami. Engkau Tuhan yang selalu mengurapi kami sehingga kami terlindung dari berbagai macam tantangan dan godaan. Dan Engkau ya Tuhan selalu memuaskan dahaga kami, sehingga kami ya Tuhan beroleh sukacita di dalam melewati proses kehidupan kami. Memang Engkaulah Tuhan yang menjadi gembala yang baik di tengah-tengah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mensyukuri ini dan menyadari perbuatan Tuhan bagi kami. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka, lindungilah, berkati pekerjaan, keluarga, anak-anak ya Tuhan, supaya itu mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Bila ada jemaat-Mu yang menghadapi kesulitan, tantangan terberat dalam hidup mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan senantiasa menyertai mereka, menguatkan mereka melewati hal-hal tersulit tersebut. Berkatilah Tuhan gereja-Mu di dalam pelayanannya. Engkau yang menguatkan setiap orang yang melayani tengah-tengah gereja-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang berkati jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semakin rindu untuk bersekutu di tengah-tengah gereja-Mu. Dan berkati para halado dan juga majelis-majelis di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya itu mendatangkan sukacita di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Lindungilah, jauhkan bangsa dan negara kami ini Tuhan dari perpecahan, dari kekacauan ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga penuh kedamaian, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami ya Tuhan, lindungilah dan berikan hikmat bagi mereka, supaya mereka Tuhan menggunakan hikmat yang daripada Tuhan untuk membuat kebijaksanaan di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menuntun kami kepada kemana Tuhan mengarahkan kami. Kami percaya kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.